Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Ibu Rizka. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada ruang virtual ini ya, Ibu ya. Nah, Ya, mungkin nih, Ibu Rizka sebelum kita mulai, mungkin Ibu Rizka bisa memperkenalkan diri dulu, Ibu. Silakan. perkenalkan saya Rizka Hasanah. Saya dosen di Universitas Palangkaraya, khususnya di Prodi Biologi FMIPA. Terus saya lulus CPNS itu tahun 2022. Jadi sekarang udah 1 tahunan, 1 tahun 10 bulan mungkin ya. Jadi abdi negara di Universitas Palangkaraya. Tapi Oke, saya asalnya dari Pontianak. iya, Bagus. iya kita alumni Daerah. dari Universitas Tanjung Pura. Ibu Rizka di Pendidikan Biologi ya waktu itu, Bu ya, dan saya di Pendidikan Sosiologi Betul. angkatan 2012. Dan Ya. alhamdulillah Ibu Rizka juga udah lulus di pendidikan sorry biologi ya, biologi FMIPA Mm. Universitas Palangkaraya. Oke, Iya. nah jadi sekarang udah 100% belum Ibu ya? Sudah. Alhamdulillah sudah per Ini kemarin. oh iya 1 Mei. Mm-mm. Oke, nah jadi kita beda beda satu angkatan nih CPNS-nya Ibu. Saya angkatan Oke. dua NIP-nya 2020, Ibu Rizka NIP-nya 2022 ya. 2022 Oke, Maret. 2022. Nah, jadi kita akan sharing nih kepada teman-teman mengenai tips-tips nih untuk SKD dan bakal akan sedikit mengulas mengenai persiapan SKB dosen formasi Kementerian Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, gini Bu Rizka, saya mau tanya dulu nih, waktu itu Bu Rizka mengapa sih memilih formasi biologi di Universitas Palangkaraya? Mm-mm. Jadi kemarin ini sharing aja ya teman-teman. Ya, Jadi berdasarkan pengalaman gitu. Kemarin itu sesuai jurusan saya ngambilnya genetika. Jadi sesuai jurusan saya itu saya list dulu pas pengumuman lampiran formasi-formasi, list mana yang masuk jurusan kita. Nah, karena saya di S2 biologi, saya list S2 biologi garing apa. Biasa kan ada yang umum S2 biologi, terus ada yang khususnya misal biosains hewan, terus ada perkembangan hewan, fisiologi. Nah, saya ambil yang genetika. Kebetulan yang genetika, setelah lihat formasi, lihat jumlah formasinya. Lihat jumlah formasinya ada yang satu, ada yang dua, ada yang empat, gitu kan. Nah, saya lihat yang formasinya paling banyak. Itu ada dua di UPR, 2 orang, dan di Gorontalo yang pas ngena banget spesifik ke eh, formasi saya, konsentrasi saya gitu. Nah, habis itu cari pertimbangan karena saya masih di Kalimantan, ya udah saya pilih di eh, Kalimantan Tengah untuk tujuan formasinya gitu. Nah, setelah itu barulah ya tetap dengan pertimbangan-pertimbangan lah bagaimana budaya di Kalimantan, bagaimana di Gorontalo gitu. Nah, di Kalimantan karena sudah tinggal di satu daratan jadi merasa oh mungkin budaya yang di Kalteng ini akan mudah diadaptasi gitu oleh diri dibanding dengan di Gorontalo yang belum pernah sama sekali ke sana. Itu wah, pertimbangan yang pertama. sangat sangat diplomatis. Oke, pertama, apa lagi nih? Apakah ada yang kedua, ketiga dan berikutnya, Ibu? Ya, yang kedua sesuai bidang. Jadi bidangnya saya kan primata. Nah, mikir kalau di Gorontalo kan itu geografisnya lebih ke laut, mungkin kepulauan gitulah. Di situ primata mungkin banyak tapi belum belum pernah saya amatin dan belum pernah dieksplor gitu kan. Sebenarnya bagus, kesempatan yang bagus, tapi di Kalimantan Tengah saya ngerasa lebih potensi untuk karir saya ke depan karena saya bidang primata dan di sini hutannya apa yang paling luas Sebangau. Jadi dan primatanya di sini paling banyak gitu. Jadi mikir, oh iya, selain bidangnya tadi dan formasinya dekat dengan daerah, yang kedua adalah pertimbangan
kedepannya kalau saya pengen ngembangin karir atau penelitian itu mungkin lebih terbuka gitu. Oke, itu yang kedua. Apakah ada yang ketiga dan keempatnya, Ibu? Udah itu. Oke, nice ya. Ya, tadi Ibu Rizka mempertimbangkan mengenai formasinya, jurusan Ibu Rizka Mm, sendiri dan konsentrasinya. Begitu mm, kemudian memang arah penelitiannya. Nah, begitu juga saya, Ibu. Waktu mm, formasi tahun 2019 itu saya benar-benar kayak sama kayak Ibu eh, mengklasifikasikannya dulu gitu. Saya kan S2-nya Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, konsentrasinya itu pendidikan sosiologi. Nah, namun ada beberapa kampus yang menerimanya itu jurusan S2 Pendidikan Sosiologi seperti mm, UPI, UNS, kemudian Undiksa Bali. Nah, namun di Untirta ini garis miring begitu. Pendidikan IPS, garis miring pendidikan sosiologi, garis miring mm, sosiologi dan memang saya lihat penempatannya memang di jurusan pendidikan sosiologi. Makanya saya juga memilih di Untirta seperti itu karena memang pas gitu. Saya takutnya kalau misalnya memilih di jurusan pendidikan sosiologi saja itu gagal di administrasi karena ijazah saya itu pendidikan IPS gitu, Bu. Nah, kalau misalnya saya memilih pendidikan IPS dan masuk ketika wawancara, nah background S1 saya bukan pendidikan IPS dan memang notabene agak betul. jauh gitu pendidikan IPS S1 dan pendidikan sosiologi satu tuh mata kuliahnya agak jauh. Makanya saya memilih di situ gitu. Oke, nah tadi kan mengenai formasi ya pertimbangannya gitu kan banyak sekali yang masih pertimbangan dan saya juga selalu berpesan kepada orang ya kalau dosen itu memang tidak bisa memilih lokasi ya. Saya maunya di Untan nih atau saya maunya di mana gitu. Tidak bisa seperti itu karena tahun kita lulus kemudian tahun PNS buka belum tentu itu formasinya buka di kampus kita gitu ya Bu ya. Kemudian juga kalau misal kita nunggu ngoyo mau ke kampus Kampus terdekat. eh, kampus terdekat belum tentu Mm, juga tahun depan buka, belum tentu juga kita lulus di situ gitu kan. iya Jadi betul. ya itu salah satu dilema untuk formasi dosen gitu. Iya Nah, betul. baik Ibu, saya mau tanya nih. Nah, kemarin tahu nggak ada berapa saingannya di formasi Ibu? Jadi saya itu kan dua formasi. Dua formasi berarti satu formasi tiga orang. Satu formasi tiga orang, maka ada 6 orang tuh. Nah, di SKD ternyata pas habis SKD ada 7 orang yang daftar. 7 orang, 1 orang nggak lolos, jadi berenam. Jadi berenam itu dari SKD sampai SKB tuh lolos semua. Oh, iya 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 iya. Ingatnya ini berat. Jadi lumayan berat ya Bu ya dan saya dengar di tahun 2022 itu juga banyak yang enggak passing grade ya Bu ya. Misalnya bahasa Inggrisnya Iya, kurang 1 poin tuh nggak bisa dan 6 orang ini semuanya passing grade apa gimana Ibu? 6 orang, 5 orang passing grade, satu nggak passing grade. Bahasa Oh, Inggrisnya satu. oh ada yang Passing ada. grade itu 4 bahasa Inggrisnya poinnya. Oh iya iya minimal 4 ya. Minimal Mm-mm. benar 4 kalau misalnya kurang satu aja udah. Nah kalau zaman saya dulu Bu nggak ada yang passing grade tuh cuman kalau nggak salah penalaran dan em, analogi gitu. Hmm. Seingat saya kalau bahasa Inggris belum ada passing grade. Nah tahunnya Bu Rizka itu mulai mulai apa? Mulai Ketat ya di Pak ya. ketat banget gitu kan. Mulai ketat banget dimana kalau misalnya satu aja soal yang nggak lulus itu udah pasti nggak lulus. Kemudian tidak ada sistem rankingan ya Bu ya. Kalau misalnya apa? Satu formasi itu tidak passing grade semua maka dikosongkan gitu untuk Iya tahun betul itu ya, ketat dan menurut sekali. dan menurut saya itu sangat bagus karena ya kayak menunjukkan komitmen Kemdikbud untuk menjaga kualitasnya seperti itu. Makanya yang diterima yang sangat-sangat luar biasa seperti Ibu Rizka. Oke, Ibu Rizka, kemarin gimana nih? Waktu SKD ketika diumumkan 6 besar itu, Ibu Rizka di posisi keberapa waktu itu? Pas SKD itu posisinya di nomor 2. Hmm. Saya dapat nilainya 445. Tapi ada yang lebih atas, teman saya yang sekarang juga jadi kolega, Hmm. 457. 445 dan 457 ya, oke. Terus teman saya yang nomor 3 itu 426. Wow. Oke, Iya, oke, jadi oke. luar biasa maksudnya
waduh gitu. Iya, lumayan ya, lumayan Lumayan. 400 semua dan memang buat teman-teman yang sedang menyimak ini, jadi jangan disamakan antara rumpun natural science dan social science gitu. Nah, jadi kalau anak-anak social science itu em, ya saingan kita itu bukan anak biologi gitu, bukan anak Mm-mm. matematika ya. Saingan kita misalnya saya di dari pendidikan sosiologi, Iya saingan saya benar. ya memang kemampuan matematikanya secara umum ya, Mm-mm. secara umum di pendidikan sosiologi maupun di rumpun ilmu sosial itu tidak terlalu tinggi gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin untuk lebih dari mengungguli pesaing-pesaing kita, ya kita tahu anak sosial, TKP, TWK saya yakin tidak banyak masalah. Namun di TIU itu banyak masalahnya menurut saya. Jadi Iya. waktu itu tips dari saya juga, saya mengambil guru les matematika gitu. Les matematika untuk persiapan CPNS. Di waktu itu saya kan waktu masih di Batam ya Bu ya, di Batam. Kemudian sempat libur seminggu, waktu itu libur Imlek. Saya pulang ke Pontianak, kemudian hire seorang dosen UNU untuk ngajarin saya matematika. Dan yang saya ingat dari pelajaran saya bersama ibu guru saya hanyalah jika ada semua sebagian, jawabannya sebagian. Itu yang Silogisme, itu silogisme. ya silogisme. Itu yang paling saya ingat. Namun kalau udah yang udah penjumlahan bilangan bulat yang per udah gitu. Dan Sama saya Pak, dan saya saya yakin juga juga. lemah di matematik. Nah, nah, selemah-lemahnya natural science menurut saya tidaklah ya saya masih perlu belajar banyak untuk itu. Namun ya saya tahu kemampuan-kemampuan pelamar rumpun social science itu pasti ya mayoritas itu di matematikanya kurang. Makanya untuk mengunggulinya saya harus belajar di situ gitu. Oke, nah kan SKD Ibu Rizka ini lumayan tinggi ya. Nah, gimana nih Bu tips-tips untuk mengerjakan soalnya nih Bu? Iya, jadi kemarin itu sebenarnya apa ya? Pas waktu luang gitu Pak. Jadi saya itu lulus kan 2020. Habis itu COVID. Jadi belum bekerja saat itu. Nah, saya hamil. Habis hamil melahirkan. Setelah melahirkan tuh pas ada pembukaan CPNS. Jadi saya memang belum ingin bekerja. Jadi memang masih luang saat itu. Karena masih luang, pikiran tuh masih fokus, oh apa yang next ke depan yang akan dilakukan. Maka ingin tes CPNS. Jadi mulailah dari saya les itu di dosen Deso. Kalau teman-teman tahu ada Instagramnya, ya. Beliau juga dosen di Malang, dosen Deso. Terus saya juga ikut Ayo CPNS saat itu. Nah, dari situlah di dosen Deso, pas kita ikut program bimbelnya, mereka tuh punya jadwal tiap malam itu harus belajar dalam 1 bulan. Jadi tiap malam kita tuh les 2 jam, dari jam 7 sampai jam 9 malam, itu les lewat Zoom. Kalau misal tidak bisa mengikuti, bisa lewat YouTube gitu. Dan ada tryout-nya, jadi harus selalu mengerjakan soal. Nah, nggak perlu risau dengan ibu-ibu yang mungkin nggak punya waktu, malam mau tidurin anak dan lain-lain, itu nggak apa-apa. Karena saya juga kayak gitu. Pada saat saya nggak bisa ngikutin, ya udah subuhnya saya denger aja gitu. Denger aja materi yang disampaikan tadi malam. Karena kan dapat link. Nah, habis itu dengan belajar kayak gitu tuh, karena tiap malam selalu diulang atau tiap hari selalu diulang, jadi kita termotivasi, oh aku harus mengenal nih apa aja yang harus dipelajari di SKD. Jadi di SKD ada yang TIU, terus ada TWK sama TKP. 3 hal ini kan berbeda nih. TIU itu lebih ke hitungan, terus TKP kepribadian, TWK kewarganegaraan. Sebagai anak IPA, ya kelemahannya adalah di TWK karena nggak tahu sejarah, eh, terus sosial-sosial, dan lebih ke kayak tanggal kapan kejadian apa, tokoh-tokoh itu kan kita nggak tahu kan. Nah, tipsnya setidaknya 1 hari itu luangkan 2 jam fokus untuk belajar.
Mau itu pagi, sore, atau malam, setidaknya 2 jam lah. 2 jam itu memang udah disetting gitu, diatur waktunya. Harus belajar apa nih? Kalau misal pengen menguasai TIU, kalau saya tuh lebih suka yang teratur. TIU dulu, TWK dulu, TKP dulu gitu. Nah, belajar TIU itu setidaknya 1 minggu. Itu TIU dihabiskan materinya. Jadi misal materi pecahan, materi bilangan prima, bilangan numerik, terus silogisme. Deret ya. Nah, deret yang kayak gitu kan kita harus ingat kan, walaupun kata orang ya udah itu kan cuma pelajaran SMA katanya. Nah, harus dipahami materinya tuh apa aja gitu. Lalu misal kita belajar dari hari Senin. Nah, Sabtunya kita tryout. Kita coba tryout walaupun kita belum menguasai yang lain. Jadi kayak recall, oh kayak gini loh contoh-contoh soal di TIU gitu. Nah, setelah habis satu materi, baru lanjut ke materi selanjutnya, misal TWK belajar apa aja. Saya kemarin memang fokus di TWK lebih dalam karena kan nggak tahu nih materinya apa. Jadi fokus di situ mulai dari apa ya, nasionalisme, terus sosial budaya lah, apalah gitu kan. Nah, dibaca-baca, lebih ke baca sih. Kalau nggak sempet baca, dengerin YouTube sambil masak kek, sambil tiduran, sambil main-main sama anak gitu. Tadi setidaknya tuh ada sesuatu yang kita dengar. Ini berlaku untuk yang nggak kerja. Tapi kalau untuk yang kerja, tadi tips dari saya, kalau bisa setidaknya sebelum tidur atau pas subuh itu setidaknya 2 jam. 2 jam. Oh, oke. Mm-mm. Nah, gini Bu ya, saya ngelihat memang butuh komitmen dan kerja keras ya supaya mendapatkan skor yang istilahnya unggul dibandingkan dengan kandidat yang lainnya atau peserta yang lainnya. Nah, saya juga kadang melihat ada beberapa peserta seleksi CPNS itu yang menganggap ya udahlah coba-coba aja gitu. Eh, Modal coba-coba, modal nekat. Nah, bagaimana pendapat Ibu mengenai peserta yang seperti itu? Iya, balik lagi sih sebenarnya CPNS itu rezeki ya. Kadang tuh ya harus ada yang ikhtiar keras gitu. Tapi ada juga yang coba-coba lolos gitu kan. Nah, mungkin kita nih Pak Agus tipe yang harus kerja dulu, kerja keras dulu gitu untuk eh, mendapatkan CPN, mendapatkan apa ya, kelulusan di CPNS kita. Kalau menurut saya itu tergantung ke kepribadian masing-masing. Karena mau belajar atau tidak belajar ya impactnya ke diri kita sendiri kan. Kita jadi kalau kita lolos dengan kerja keras dan tadi pastilah kita tidak lupa berdoa kepada Allah, kepada Tuhan kita, lalu minta ridho dari kedua orang tua, misal yang masih punya orang tua atau ada pasangan atau keluarga. Ya sisanya dari ikhtiar itu gitu. Iya, Kalau betul. menurut saya. Apa mungkin mungkin ya ada kandidat yang mungkin coba-coba aja lulus. Namun Mm-mm. mungkin ya Bu ya rasio atau persentasenya Iya, itu lebih iya. banyak yang berusaha yang lulusnya Mm-mm. gitu kan Betul, dibandingkan betul. dengan yang istilahnya iseng-iseng aja buat mencoba karena memang Mm-mm. em, hal ini harus diperjuangkan secara maksimal karena posisi ini bisa mengubah hidup kamu gitu, mengubah hidup Mm-mm. kita Betul, betul. seumur Mm-mm. hidup kita tuh akan berubah gitu. Dan Iya. memang ya saya melihat juga eh, istilahnya animo masyarakat untuk apalagi yang apa lulusan S1, S2, S3 itu masih banyak untuk mencoba gitu CPNS seperti itu. Dan kayak Ibu ada nggak tips dari Ibu? Ini kan ada tiga ya, ada TIU, TKP, dan TWK. Kalau dari Ibu sendiri, apakah Ibu mengerjakan soalnya itu berurutan sesuai yang tampil di komputer Ibu atau Ibu bagaimana? Strategi sendiri ada apa strateginya? Eh, jadi pas belajar itu saya kan punya tryout, jadwal tryout setiap weekend. Kalau nggak Sabtu Minggu. Itu kan ditulis tuh di dinding. Ditulis di dinding berapa skor tadi. Dan dievaluasi setiap minggu naik nggak dari kemarin.
Nah, dari situ dianalisis skor mana yang saya stabil dan paling tinggi. Ternyata saya stabilnya itu di TKP. Jadi TKP saya itu 54, 54, 3 gitu. Jadi mudah untuk menganalisis nilai di TKP dibanding TWK sama TIU. Nah, dari situ saya mengerjakan pas SKD itu TKP duluan. SKD TKP duluan, oke. Mm, ya, kalau nggak salah ya. Iya, saya ngerjain TKP duluan, saya kerjain. Habis itu baru ke TIU dan TWK. Oke, jadi ya tadi Ibu sedikit merangkum mungkin eh, lihat perkembangan selama tryout ya Bu ya. Selama Ya, tryout Ibu Rizka ini memang unggulnya atau stabilnya di TKP, ya, kemudian TIU baru TWK begitu ya. Jadi kerjakan sesuai dengan em, istilahnya grafik tryout kita gitu. iya. Apa yang mungkin berlaku kepada dengan Ibu Rizka mungkin berbeda dengan saya, mungkin Mm-mm. berbeda juga dengan teman-teman sekalian. Jadi apa yang saya bilang, saya ngerjain TWK dulu. Nah, mungkin teman-teman beda gitu ya, Bu ya. Iya. Ya. Nah, ada lagi mau disampaikan, Bu? Tidak menutup kemungkinan juga sih. Jadi pas tryout tuh sebenarnya udah nyoba gitu. Coba TIU dulu, TWK dan TKP cukup nggak? Oh cukup waktunya tapi tidak maksimal gitu. Ada juga. Tapi ada juga kadang saya teratur, saya coba dan memang oh kurang, kurang maksimal. Ya udah karena tadi ngerasa di TKP saya paling ini, seingat saya ya, saya mengerjakannya di TKP, Iya. terus TIU dan TWK. Oke, nah jadi mumpung ini kan untuk Kemdikbud sendiri masih menunggu ya Bu ya. Nah sampai hari ini tanggal Mhm. 6 November itu masih menunggu pencetakan kartu dan tes Ya benar. SKD-nya itu masih akan tanggal belasan nanti. Mungkin teman-teman masih punya waktu. Tadi kan Ibu Rizka itu Ya. dari dosen Deso kemudian Ayu CPNS. Jadi mumpung masih ada waktu untuk Masih mempersiapkan, banyak. ya Mm. silakan dipersiapkan. Nah, saya juga sedikit ada moto dari saya sendiri. Nah, lebih baik kita itu berdarah-darah, lebih Mm-mm. baik kita itu menangis, lebih baik kita itu lelah sebelum tes, dibandingkan kita itu menangis, kemudian berdarah setelah tes dan kita tahu hasil kita nggak passing grade dan tidak lulus gitu. Lebih baik kita istilahnya peribahasa zaman dahulu berakit-akit dahulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu. Jadi ya kita lihat Ibu Rizka di sini em, konsisten juga dengan belajarnya, makanya bisa mendapatkan posisi seperti ini. Oke, Bu, ketika Ibu kan ketika kita selesai mengerjakan SKD itu skornya langsung keluar ya. Nah, Mm-mm. gimana reaksi Ibu ngelihat skor 445 itu? Apakah sesuai dengan harapan Ibu atau bagaimana? Ya, jadi pas tes itu pas tryout saya itu mulai dari 325, 350, 375 gitu ya. Terus terakhir saya tryout itu 439 gitu. Pernah 450 tapi itu sudah kedua kalinya. Hmm, Nah, yang benar-benar real itu kan ada dulu web web dari Kemendikbud yang simulasi itu kan saya cuma dapat 411 kalau nggak salah. Jadi saya udah mikir nih, oh nanti ke depannya kalau tes nilai saya segini. Nah, pas tes itu kan soalnya benar-benar yang waduh gitu, apa ya ini tentang apa, udahlah pasrah. Nah, perlu juga eh, Bapak Ibu ketahui kalau lagi ngerjain jangan pikirin hasilnya aku dapat berapa. Nanti nilai skorku berapa ya? Atau nilai sainganku berapa ya? Tapi pikir ke kita sendiri, fokus ke kita. Aku harus mengalahkan diriku sendiri. Nah, Pak Agus ini teman saya untuk motivator lah itu. Kalau bahasa Melayunya ya kau harus kerja keras itu. Kalau enggak kerja keras ya enggak bisa. Jadi saya ingat eh, Agus pernah bilang ya kalau nggak salah pokoknya ya sampai nangis maksudnya belajar tuh sampai yang bercucur air mata. Hah, segininya belajar untuk CPNS gitu. Memperjuangkan hidup, derajat hidup kan gitu lah. aduh, jadi mau nangis juga. Ya, tapi benar-benar letih lah, letih ya. Setiap hari harus harus belajar gitu. Tapi ketika keluar hasil,
eh, cukup memuaskan. Iya, Maksudnya, oh nggak nyangka bisa dapat segini gitu. betul betul. Mm. Dan salah satu cara kita juga itu ngelihat kita itu di atas rata-rata atau enggak, kita bisa ngebandingkan dengan em, rekan sejawat kita. Gini Kak, waktu saya dulu nilai saya itu cuma 345 tahun 2019 itu formasi tahun 2019. Tapi udah tinggi itu Pak. Nah, Tahun 2000. saya saya itu ngebandingin dengan jurusan pendidikan sosiologi yang lainnya. Saya tanya sama teman saya kan, berapa nilaimu tes kemarin? Ada yang 333, 340, 350. Wah, kalau misalnya saya dapat 345, berarti nggak jelek-jelek amat gitu loh. Jadi Mm-mm, jadi mm-mm. jadi salah satu strateginya ketika kita udah selesai tes nanti, kita lihat tanya teman kita yang tes walaupun mereka itu bukan formasi sama kayak kita, tapi kan istilahnya kita tuh dari satu kelompok yang sama gitu, kelompok biologi, kelompok sosiologi gitu kan. Nah, kita bisa membandingkan di mana posisi kita. Oke. Nah, tadi saya sedikit menambah Ibu ketika menghadap saya kebetulan tesnya di BKN pusat waktu itu eh datang kan pagi terbang dari Batam, kemudian langsung menuju BKN, langsung pukul 16 sorenya itu tes gitu. Ketika menghadap komputer, saya menenangkan diri, tarik nafas dalam-dalam. Nah, waktu itu saya mengamalkan apa yang kata guru ngaji saya bilang tuh Mm-mm. menyebutkan Al-Fatah. Al-Fatah 7 kali. Al-Fatah 7 kali. Al-Fatah, 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 Al-Fatah. Terangkan hati hambamu Allah, terang seperti hati Rasulullah gitu. Jadi supaya tenang gitu, supaya Iya tenang. betul. Dan kemudian jika memang ada soal yang merasa sulit, langsung saya skip. Saya Hmm, skip kan nanti kan ada tampilannya tuh ya, di tampilan sampingnya tuh mana soal yang belum dijawab gitu. Jadi apa yang saya rasa sulit saya skip dulu. Saya tidak tidak mau terlalu lama untuk terpaku pada satu soal. Takutnya kita nggak punya waktu yang cukup di belakang sehingga soal yang harusnya mudah dan bisa kita jawab tuh nggak terjawab gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa beri waktu 5 sampai 10 detik. Kalau 5 sampai 10 detik udah stuck, next gitu. 5 sampai 10 detik stuck, next. iya betul. Remember remember that waktu itu durasinya, durasi itu yang akan menentukan hidup kita gitu. Iya That's the betul. time for your life gitu. Betul betul. Kalau saya dulu ini baca doa Nabi Musa dilancarkan gitu kan, sama selawat lah, sama baca al 30 sama al muluk kah ya. Pokoknya sesuatu yang doa-doa yang diamalin untuk memperlancar urusan gitu. Betul. Ya, sesuai dengan kepercayaan teman-teman Iya, masing-masing. Dan benar. ingat, bukan cuman berdoa ya, bukan cuman Mm-mm. berdoa, jangan hanya berdoa namun lupa berusahanya gitu. Berusaha berdoa itu ya kalau bisa seimbangkan begitu. Memang em, ini bukan kita bisa menjawab soal itu bukan hal yang ajaib. Bukan tiba-tiba kita bisa jawab itu menurut saya tidak. Itu adalah hasil dari buah belajar kita selama berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ya, Nah, betul. kita apa? Kita tuangkan gitu. Kita tak Misalnya kita lagi performance gitu selama kita eh, tes gitu. Nah, apalagi nih tips dari Bu Rizka? Mungkin dari Mm-mm. hari H-nya nih. Di hari H apa yang Pas Bu hari Rizka H lakukan? ya, pastikan makan pagi. Jadi perut harus penuh biar eh, nggak ada asam lambung atau mah-mah yang lain. Terus malamnya itu istirahat yang cukup. Jadi malam jangan terlalu begadang dan jangan panik attack gitu. Lalu kalau saya, kita harus kenali diri kapan waktu yang optimal kita belajar. Nah, kalau saya itu subuh. Jadi subuh saya recall lagi mana nih tadi yang lupa atau yang kurang-kurang gitu. Lalu datang ke ruangan itu ya udah baca doa aja, zikir atau apalah yang menenangkan, terus mulai ngerjain. Betul kata Pak Hmm. Agus tadi, kalau stuck atau nggak tahu caranya, kita kasih waktu 1-2 menit, kalau nggak tahu ya udah skip. Kerjain lagi yang lain, kalau nggak tahu skip, kerjain yang lain, kerjain, kerjain, kerjain. Nah, ada sisa waktu, barulah kita
mengerjakan yang tadi kita nggak tahu. Kalau nggak ya udah feeling aja. Oke, betul. Hmm. Dan kan memang tidak ada minus ya, Bu ya. Iya, tidak ada Syukurnya main. nggak ada minus. Oke. Nah, jadi buat teman-teman juga, tolong perhatikan dress code-nya, Iya, pakaian yang harus disiapkan, nyaman atau enggak, sepatunya, iya betul. kemudian secara administrasinya, kartu tes, KTP, itu jangan sampai ketinggalan. Iya. Karena kalau ketinggalan tuh udah nggak ada second chance lagi ya Bu ya. Ya udah Mm-mm. gitu, yang mau tes itu banyak, bukan cuma kamu Iya sendiri. betul. Panitia nggak akan nunggu kamu untuk siap gitu. Jadi ya eh, Pak, satu malam sebelumnya kita cek lagi barang yang harus kita bawa. Paginya sebelum kita berangkat cek lagi, double check gitu. Ya Karena double check. ya gitu, kita nggak mau menyia-nyiakan kesempatan, apalagi tadi yang udah belajar lama gitu. Masa gagal hanya karena KTP-nya ketinggalan gitu, Iya, hanya karena kartu tesnya ketinggalan. Dan itu bukan hal yang tidak pernah terjadi, itu sangat sering terjadi drama-drama mengenai tes gitu. Oke, Bu Rizka, saya mau tanya kepada Bu Rizka, mm, bagaimana cara Ibu em, istilahnya menenangkan diri agar nggak panik gitu? eh, pas tes ya. Ya udah gitu, anggap aja kayak lagi ujian biasa. Kalau bisa dikerjain ya dikerjain, dicari caranya. Kalau nggak bisa saya skip. Lalu nanti ada waktu saya kerjain lagi. Tapi pastikan semua soal tuh terisi. Karena tadi nggak ada minus. Oke, Jadi jangan. pas ngerjain itu fokus aja ke diri sendiri kayak kita ngerjain ujian. Hasilnya kayak gimana ya udah gitu. Terus yang kedua, jangan terlalu banyak main HP saat sebelum tes, buat status atau apa ya Pak ya. Betul, 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 Hmm. betul. Dan pas pas kita registrasi dan lain itu kan mudah terdistract ya. Ada orang-orang pendaftar yang mungkin kayak gimana lah yang mengganggu pikiran kita gitu. Jadi nggak usah dipikirin, udah kita ke diri kita aja. Dan pastikan sebelum duduk itu kalau misal yang ingin ke toilet, silakan ke toilet terlebih dahulu. Betul, karena Hmm. seingat saya kalau kita udah ngeklik mulai, waktunya udah Iya, jalan gitu ya. Eh, waktunya jalan. itu itu ke- Seingat saya ketika kita masuk disuruh mulai, tapi Mm-mm. bukan bukan langsung komputernya mulai otomatis, tapi kita harus ngeklik, ada token yang harus dimasukkan dulu gitu. Jadi kalau Iya, misal benar. teman-teman merasa sebelum menginput tokennya itu teman-teman perlu ke toilet, perlu ke belakang atau perlu minum, saya nggak tahu yang minum bisa apa enggak. Mm-mm. Nah, itu lakukan dulu gitu. Jangan udah nginput token, udah tekan mulai, udah ngeklik mulai maksudnya, baru teman-teman minta izin gitu. Menurut saya itu akan membuang waktu begitu. Iya. Oke, Dan pas kemar hari itu sangat luar biasa sih deg-degannya, Pak. betul betul. Nah, kalau Ibu Iya. Rizka tadi kan fokus kepada diri sendiri. Kalau saya kemarin Bu, saya nyetel musik yang kencang banget Mm. supaya saya itu kayak istilahnya gini kayak eh, menetralkan pikiran saya gitu. Saya nyetel musik yang kenceng banget sebelum tes tuh, saya bawa headphone gitu, nyetel musik yang kenceng, sekenceng-kencengnya sampai nggak bisa denger apa-apa. Nah, baru saya em, apa masuk ke ruang tes gitu sebelum dipanggil itu. Nah, karena kan memang di tes ini nggak ada tes listening ya, jadi Mm. indera pendengaran itu tidak terlalu digunakan ketika ketika tes SKD. Jadi ya cara saya menenangkan diri saya itu dengan memutar musik yang kencang. Namun ini what works for me maybe not works Iya, for betul. you gitu. Jadi ya Mm. eh, lakukan apa yang biasa teman-teman lakukan, kemudian Yang jangan nyaman, yang ya yang nyaman. nyaman. Kemudian saya dapat kemarin ini dari Malang itu Bu, dosen saya bilang kayak gini, eh, jangan melakukan hal-hal yang tidak pernah kamu lakukan sebelum hari tes. Misalnya nih, kamu tuh bukan makan rujak setiap harinya. Hari sebelumnya kamu makan rujak gitu. Itu akan mengubah, istilahnya kayak Mm. ada besar kemungkinannya kamu akan sakit perut pada besok Psikologis paginya iya gitu. benar. Jadi Ah, em, katanya tuh be as boring as possible. Pokoknya satu hari sebelumnya tuh kamu merasa bosan banget, bosan.
supaya ketika besok itu kamu udah siap gitu. Jangan terlalu capek memikirkan atau jangan terlalu capek menghadapi hari sebelumnya Iya dan betul. ketika besoknya itu kalian semua capek dan nggak bisa menjawab soal gitu. Karena ingat 100 menit kalau nggak salah ya, 100 menit Ya, itu adalah 100 menit. ya itu adalah waktu istilahnya saya mau bilang ya hidup dan mati kita gitu. Disitulah kita Siap. akan memperjuangkannya. Oke, nah itu tadi Benar. mengenai SKD, Bu. Mm-mm. Em, ya mungkin kita sedikit aja nih, Bu, tentang Iya. em, SKB nih. Ini kan teman-teman mungkin udah siap 1 minggu atau 2 minggu lagi sebelum tes ya. Nah, apa yang perlu disiapkan ketika mau SKB, Bu? Khususnya dosen CPNS Kemdikbud. Kalau yang kemarin kami SKB itu kebetulan banyak. Jadi ada materi tentang Kemendikbud, namanya literasi Kemendikbud. Jadi saya punya ini punya buku Pak. Oh, masih ada ya? Ya, Ya ya, ampun, ini keren, masih keren, ada. keren, 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 Jadi keren, keren. Oke. satu SKB segini, satu SKD segini. Oh iya, ya. Arsipnya bagus nih. Kalau saya udah nggak tahu kemana udah. Oke, gimana buat tipsnya? Jadi itu kan ada beberapa tuh, ada literasi Kemendikbud 10% nilainya. Terus ada kemampuan bahasa Inggris yang ada passing grade-nya 4, itu 15%. Kemudian ada kemampuan pemecahan masalah, dimensi psikologi, kemudian wawancara dan kemampuan mengajar atau micro teaching. Nah, di literasi Kemendikbud, kemampuan bahasa Inggris, kemampuan pemecahan masalah dan dimensi psikologi itu dia masih pakai yang CBT, CAT ya, Ya, yang yang komputer. komputer. Ya sama seperti SKD, kalau bisa dikuasai materinya, tapi kemarin kami itu sangat di luar dugaan soalnya, karena baru. Jadi benar-benar yang literasi Kemendikbud itu soalnya logika gitu. Terus dimensi psikologinya mirip TKP, karena lebih ke psikologi kita sebagai pekerja, sebagai dosen. Terus kemampuan pemecahan masalah juga lebih ke TKP. Nah, bahasa Inggris, saya nggak ngerti sih kemarin gimana ya. Di bahasa Inggrisnya itu benar-benar yang luar biasa lah. Iya, gini, waktu saya itu namanya literasi dikti. Nah, Hmm, literasi dikti itu mungkin yang sama kayak punya ibu tadi yang tentang kasih Kemdikbud. Kemendikbud ya. Mm-mm. Nah, saya ingat banget tentang PKM. Jadi dikasih soal cerita nih, mahasiswa itu membuat produk dari krim apa gitu yang dijualkan gitu, yang dijual belikan gitu. Eh, Kegiatan mahasiswa ini termasuk di PKM apa? Nah, saya kira kalau misalnya membuat produk itu kan riset ya. Mm-mm. Riset sendiri saya isi riset. Ternyata kalau misalnya ada hubungan dengan jualan, itu maksudnya Iya, PKMK, iya, kewirausahaan. kewirausahaan. Ada tentang PKM, kemudian ada tentang juga ngitung SKS. Kalau misalnya Iya, benar-benar. Ah, iya. asisten ahli kan masih 0,5 lektor, lektor kepala. Nah, itu mungkin teman-teman bisa pelajari di undang-undang dosen ya tentang penghitungan Iya. SKS itu gitu. Nah, kemudian untuk ini untuk bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggrisnya tuh bukan kayak IELTS, bukan kayak TOEFL, ITP. Nah, itu ini zaman saya, Bu ya. Zaman saya Mm-mm. itu kayak bahkan yang S2-nya yang memang S1-nya pendidikan bahasa Inggris, S2-nya di Inggris aja tuh bilang itu tuh sulit gitu. Teman saya itu beliau dari 20 soal hanya benar 11. Berarti kayak setengahnya dikit gitu. Saya dari 20 soal benar 8 gitu. Mm-mm. Dan memang sulit gitu. Kalau zaman ibu gimana soal bahasa Inggrisnya? Kalau zaman saya itu jadi kayak nggak tahu jawabannya yang bener apa gitu. Saya itu ya cuman bisa ngerjain kalau nggak salah 16 soal. 4 soalnya miss. Dan dari 16 itu cuman bener 6. Jadi saya dapat 6. Nice, nice. 10-nya saya salah. Padahal kalau saya pikir tadi kayaknya ini yang paling benar gitu. Soalnya itu lebih ke bahasa Indonesia, seperti bahasa Indonesia yang diterjemahkan ke bahasa Inggris. Jadi kita antara pilihan opsinya antara A, B, C dan D dan E itu hampir sama semuanya.
deket banget gitu ya, Iya, deket banget. dekat, Hmm. dekat. Artinya kalau di Indonesia kan dekat, tapi mungkin ada sesuatu yang khas Mengecoh ya ya, dari mengecoh jawaban, gitu. dari Ya, jawaban mengecoh. itu. Nah, itu untuk bahasa Inggris. Kemudian karena kita masuknya dosen Kemendikbud, maka harusnya ada literasi Kemendikbud kan. Literasi Kemendikbud itu luas, mulai dari PO PAK, yang tadi SKS SKS, kepangkatan, lalu jenis-jenis PKM, benar. Jenis-jenis PKM itu banyak, kita harus hafal. Kalau di saya, kalau nggak salah yang keluarnya itu banyak ke SKS, jurusannya nanti nanti dia melangkah ke pangkatnya apa gitu. Hmm, Itu hmm, harus hmm. dikit. Terus apalagi ya, ini tentang literasi Kemendikbud harusnya jurusannya apa gitu. Pokoknya banyak lah POPAK-nya, Betul, betul. luar biasa harus dibaca. eh dan saya bisa kayak menyimpulkan yang lulus CPNS itu memang ajaib. Jadi kayak bayangkan materi yang sebanyak itu dan Iya, dan benar. dan tahunnya Bu Rizka itu bener-bener kayak menurut saya Saing. drama Mm-mm. kayak walaupun satu formasi itu nggak ada yang passing grade semua ya udah dikosongin gitu. Dan itu mungkin bisa saja terjadi di tahun 2023 ini karena Ya, memang saya yakin sistemnya selalu ditingkatkan dan dievaluasi dari tahun 2019 dievaluasi, tahun 2020 dievaluasi, dan 2023 saya yakin bakal ada hal yang baru lagi gitu dan bersiaplah dengan hal-hal yang baru tersebut ya. gitu. Ya, Mm-mm. nah Bu Rizka, terakhir nih tentang tadi kan computer based testnya ya, tesnya untuk what is it, SKB dosennya. Kalau micro teaching dan wawancaranya gimana nih tips Ibu? Kalau micro teaching dan wawancara, tipsnya adalah kalau micro teaching itu banyak latihan. Banyak latihan sama teman-teman. Jadi kita kan punya grup tuh di Telegram. Nah, selama jadi CPNS, jadi CPNS warrior ya harus aktif tuh nanya-nanya ke Telegram, ke WA, harus update lah gitu. Nah, kita punya tim, kita bentuk tim kita untuk kita latihan tiap malam seperti apa, termasuk dengan Pak Agus saya ditonton micro teachingnya kayak gimana, jadi kita mendengar banyak masukan dari teman-teman, dari situ kan bisa kelihatan. Lalu persiapkan kalau dari segi materi, persiapkan materi yang benar-benar kita kuasai karena itu kan udah masuk ke bidang kita, maka seharusnya tidak sulit ya, walaupun hal itu bagian yang paling menegangkan karena pengujinya adalah dosen yang expertise di bidang itu gitu. Terus eh, kalau bisa kan ada poin-poinnya tuh dalam micro teaching apa aja. Kita harus ketahui poin-poinnya. Misal kemampuan menggunakan bahasa, kemampuan berbicara dua arah, atau interaktif, atau menggunakan teknologi. Nah, maka kita bikin kayak kita bikin PowerPoint, kita bikin slide yang lebih menarik, atau namanya juga PowerPoint kan nggak banyak tulisan gitu, hanya poin-poinnya. Dan kalau bisa eh, pakai nilai, mengupayakan nilai tertinggi diupayakan gitu. Nah, kami itu dulu mencoba menggunakan bahasa Inggris karena poin di penilaian bahasa Inggrisnya itu kan ada beberapa yang tinggi gitu, di baik checklist lah, masuk checklistnya. Lalu untuk itu untuk micro teaching, untuk wawancara sama belajar apa yang kira-kira akan ditanyakan oleh eh, pewawancara, lalu bagaimana menggunakan diksi atau pilihan kata yang baik, Meyakinkan juga ya Bu ya ya, meyakinkan, meyakinkan. diplomatis tapi juga masuk gitu. Mm, 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 mm. Dan Ah, jangan berbohong ya Bu ya. ya jangan Jangan berbohong. berbohong karena memang kalau bohong itu kelihatan banget. Saya Mm, pengalaman sedikit waktu saya ditanya itu, em, saya belum pernah sama sekali ke kampus saya yang sekarang gitu. Nah, mm, jadi tanya, Pak Agus udah pernah belum ke FKIP? Kalau misalnya saya bohong, saya jawab iya, itu kan bakal ketahuan banget. Wah, mm. bagaimana letaknya? Bapak Iya, Agus suka apa enggak? Kalau kita mengarang kan, wah kelihatan ini kandidat ini berbohong. Baru awal aja udah berbohong gitu. Jadi jangan sampai
kita itu mengada-ngada mengarang sesuatu yang memang kita tidak tahu gitu. Ya harus Nah, jujur. kita tidak tahu dan itu membuat kesan yang tidak baik em what is it, mengenai diri kita karena memang karakter dari pewawancara itu sangat banyak dan mungkin saja satu kata yang istilahnya berbeda dengan prinsip dari pewawancara itu bisa saja merendahkan nilai kita. Saya punya satu cerita, Ibu. Gini, eh, saya dapat cerita dari rekan sejawat saya juga. Gini, waktu wawancara itu kandidat ini sebenarnya diperhitungkan gitu. Diperhitungkan ya dari pengalamannya juga itu udah ada gitu. Namun Mm, ketika ditanya kepada X gitu, sekarang statusnya bagaimana gitu. Oh, em, beliau ini bilang, oh alhamdulillah saya udah bercerai. Begitu. Nah, ketika mm, ketika ketika itu mengucapkan loh kok bercerai alhamdulillah walaupun ya mungkin banyak sekali story di belakang itu yang membuat orang ini merasa bersyukur karena udah bercerai gitu. Namun karena si pewawancaranya menganggap bercerai itu hal yang tidak sesuai dengan prinsip hidupnya, makanya nilainya dikurangin gitu sampai nggak masuk. Jadi tolong dijaga pemilihan katanya tadi seperti kata Bu Rizka mm. cukup meyakinkan dan jangan pernah mengada-ngada atau sampai berbohong Iya, gitu. jawabannya real aja yang sesuai potensi kita, sesuai keadaan kita, dan dari potensi kita itu harusnya digali sehingga memberikan jawaban yang bisa meyakinkan mereka gitu. Bagaimana kurang lebihnya kita itu bisa tuh berkontribusi mm, di prodi yang kita pilih gitu. Saya tuh inget pas pas saya wawancara, malah dosennya bilang gini, Kak, saya kan di bidang primata gitu kan. Kenapa kamu nggak kerja di NGO aja gitu? Jadi awal-awal tuh ditentang. Di Kamu down kok kan gitu ya. iya di down kan, nggak boleh jadi dosen gitu. Ya udah NGO aja. Kenapa? Bahkan gajinya lebih besar gitu. Nah, dari situ pengujinya kan akan melihat kita. Ini benar-benar yakin nggak mau ke dosen? Jadi kita buktikan, oh saya ingin memberikan kontribusi sebagai anak daerah karena bidang saya di bidang Primato. Kalau saya jadi dosen, kontribusinya lebih besar, lebih bermanfaat dibanding saya di NGO. Jadi kita menggali potensi yang kita punya. Terus Betul. ditanya tentang keteguhan hati kan, maksudnya kalau nanti misal ada diminta untuk kerja lebih, membantu prodi itu kamu gimana gitu. Dari situ kelihatan kan kadang. Nah, bagi teman-teman yang mungkin udah lulus juga mungkin kalau nonton ini ya kita sama-sama refleksi diri lah gitu. Dulu kita sangat berjuang untuk mempertahankan posisi. Nah, mudah-mudahan sekarang Betul udah di betul. tempatnya masing-masing tetap semangat gitu Iya ya. istiqomah ya, tetap istiqomah dengan keadaan gue tetap ya Dengan dengan idealisme kita yang dulu. betul betul betul. Iya Bu. Nah gini waktu itu kan Ibu kita ya angkatan Mm, saya dan angkatan Bu Rizka juga itu waktu itu online ya iya. micro teaching dan wawancaranya. Mm. Nah bagaimana Ibu mempersiapkannya? Jadi harus pastikan mobile datanya sinyalnya bagus. Terus kalau saya kemarin memang nyewa kamar di hotel biasa sih. Jadi nyewa untuk kita fokus gitu. Nah, di situ saya siapin peralatan lah, misal ring apa light Ya, ring ya. ya ring light ya. Ring light salah, maaf. Terus kamera yang saya pakai sekarang karena komputer saya kameranya jelek, saat itu masih kurang bagus, jadi saya sediain. Lalu yaitu berpakaian yang rapi, tempat duduk yang baik gitu, sehingga kita nyaman di tempat itu. Terus PowerPoint dan Zoom karena kita baru belajar Zoom, ya udah kita pelajarin, kuasain mengoperasikannya seperti apa. Dan Betul terbiasa untuk belajar di ngomong di depan umum. betul betul. Mm-mm. Ya apa tadi saya ada satu kesamaan saya dan Bu Rizka waktu itu Mm. saya posisinya di Jogja. Saya tuh menyewa workspace yang Mm-mm. memang kayak ada satu ruangan tempat meeting orang gitu.
Mm. Nah, jadi saya minta pastiin di situ internetnya lancar, Iya, betul. kemudian juga tidak ada berisik di ruangannya gitu. Nah, eh, sampai pewawancara saya itu bilang, ini Pak Agus kok ruangannya bagus banget gitu. Nah, sampai terkesan gitu pewawancaranya, dan saya mengatakan bahwasannya, ya Pak, ini saya menyewa ruangan di Jogja gitu kan. Memang saya mempersiapkan tes ini, betapa saya ingin, like how much I wanted this job gitu. Ya, betul. Effortnya juga kelihatan gitu. Jadi istilahnya eh, atasan juga senang untuk menerima kita begitu. Dan saya sempat melihat ya Bu ya, ada kandidat yang wawancaranya itu di mobil, coba di mobil sambil nyetir, kayak eh kalau saya jadi Iya, interviewer juga udah bakal udah di males sih. udah males gitu kan. Ini Mm-mm. Anda benar-benar mau bekerja di sini apa enggak begitu. Jadi kayak tunjukkan keseriusan kita. Tadi Ibu Rizka menyewa kamar hotel, kalau saya menyewa kayak workspace gitu Betul. yang mendukung, internetnya bagus, kemudian juga audio kita juga terdengar dengan jelas Jelas. oleh pewawancaranya. Dan jangan lupa tadi saya setuju dengan Ibu Reska mengenai mengoperasikan Zoom gitu ya. Mm-mm. Walaupun kita udah terbiasa, hari H itu bisa aja kita tuh lupa gitu. Misalnya Iya. kita share screen, harusnya kita hanya share di bagian Windows itu aja, lalu kita share-nya the whole window gitu. Mm-mm. Whole screen. Nah, itu Mm-mm. juga bakal bakal mengganggu Mengganggu. ya gitu sih. Gitu, jadi Mm-mm. ya jangan meremehkan gitu. Ingat setiap ujiannya tuh bernilai, ada skornya. Dan saya nggak mau teman-teman yang mendengarkan em, eh, bincang-bincang ini istilahnya apa ya, skornya tuh kurang gara-gara kurang persiapan gitu. Iya. Oke, Iya. senang sekali Manner. Mm-mm. ya. Gimana Bu? Ada Mungkin tambahan? manner ya, manner yang perlu Betul. diperhatikan karena mereka ingin meng-hire kita gitu, walaupun kita bukan di perusahaan. Kalau dari awal mannernya itu tidak bagus, ya sudah gitu, mereka akan pertimbangkan. Lalu Betul. yang tadi masalah kelancaran nih, misal kita udah usaha nih selancar mungkin. Nah, saya itu pas micro teaching tuh eh, lancar, tapi pas wawancara tiba-tiba saat itu penguji saya tuh lama banget datang sehingga sesi saya tuh udah mau habis. Jadi saya keluar Zoom tuh hampir 3 kali. Ditambah saat itu hujan. Jadi sinyal tuh Hmm, ini sinyal agak hilang datang ya, terputus. hilang datang. Oh. Nah, maka kita pentingnya punya opsi gitu. Kalau misal nanti sinyal hilang, kita harus pakai apa gitu kan. Saya dari WiFi jadi pindah ke mobile data. Lalu sempat tuh saya ditegur sama penguji saya. Ini kalau udah ketiga kali lagi saya nggak mau ya login lagi gitu ke Zoom. Ya udah jangan tunjukkan kita marah atau apa karena kita lagi di Uji ya, diuji. ya Ya. ditantang. Ya udah sabar dan manner gitu. Ucapkan mohon maaf Bu, tadi saya terkendala karena di sini lagi hujan. Pokoknya se senatural mungkin dan mannernya dijaga sih. Betul, karena ingat em, kita akan bergabung di sebuah institusi yang baru Mm-mm. yang mungkin Mm-mm. belum kita kenal sebelumnya Iya. gitu. Jadi kita akan Mm-mm. bergabung di situ. Kita kita ingin diterima dengan baik di situ begitu. Karena Iya betul. ya sedikit ya kemungkinan besar kita akan menghabiskan sisa hidup kita di instansi yang kita pilih sekarang Mm-mm. gitu. Oke, Ibu Pak, Rizka, senang sekali saya bisa berbincang dengan Ibu. Semoga juga ilmu yang kita atau pengalaman ya, bukan ilmu loh. pengalaman kita ya Pengalaman Pak ya. kita ini bisa bermanfaat untuk yang mendengarkan. Nah, Ya betul. apa-apa Amin. closing statement dari Ibu untuk peserta SKD CPNS Kemdikbud dosen ini. Hmm, pokoknya kalau saya ya, masalah rezeki sebenarnya urusannya di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan dan kita sudah punya garis gitu ke depannya kita akan jadi apa. Tapi ikhtiar itu bukan bagian yang beda dari eh, hubungan itu gitu. Jadi harus ada ikhtiar dan doa. Ikhtiar, doa, sama ridho orang tua sih kalau saya. Jadi dari awal itu mulai udah terbuka, mulai
banyak sedekah. Saya pernah ini diajakin teman kalau bisa sedekah subuh gitu. Sedekah subuh. Tapi bukan hanya untuk CPNS, ke depannya untuk kelancaran kita dan apa. Intinya berbuat baiklah kalau misal ada salah sama teman atau apa, minta maaf dan jujur dalam berikhtiar, jujur dalam niat. Selanjutnya, kalau misal kita lolos, ya rezeki kita di situ. Kalau nggak lolos, ya insya Allah ada rezeki lain yang lebih baik gitu. Betul, setuju Ibu. Dan closing statement dari saya, Hmm, ketika kita itu sudah menghadap layar komputer untuk tes, udah ikhlas kan? Ikhlas. iya. Mm-mm. Saya sudah berusaha belakangan ini saya sudah kayak eh, seluruh tenaga saya, pikiran saya sudah saya curahkan untuk belajar di sini. Sekaranglah saat saya untuk istilahnya menunjukkan apa yang sudah saya pelajarin, dan jika memang ini belum saatnya saya lulus, ya udah gitu, udah ikhlas. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin sebelum hari tes. Gitu. Iya, Itu sih yang saya tekankan. Saya udah ikhlas banget apapun hasilnya. Jika memang ini adalah jalan saya akan lulus. Jika memang belum jalan saya yakin ada jalan yang lebih baik lagi. ya, Gitu. saya ingat itu Pak, waktu Pak Agus bilang, oke, saya ikhlas, saya ridho, apapun nanti hasilnya gitu. Dan itu ngaruh untuk fokus kita ke depan. Betul. Baik, terima kasih Ibu Ya, Rizka sudah meluangkan waktunya. Semoga juga mm, teman-teman yang mendengarkan ini ya, dapat sudah. mendapatkan pengalaman dan ilmu yang bermanfaat untuk menghadapi Amin. tes nanti. Baik, terima kasih Ibu Ya, Rizka. ya, Eh, makasih juga Pak. ada lagi mau sampaikan Ibu? Sudah. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Oke. selamat teman-teman, selamat berjuang semuanya. Amin. Thank you. Yuk.